Marilah kalian yang diberkati oleh Bapakku, sebab aku sakit dan kalian memuji aku. Sungguh aku bersabda kepada kalian, apa saja yang kalian lakukan bagi saudaraku yang terhina sekalipun, itu kalian lakukan bagiku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi. Hari ini kita peringati Santa Elizabeth dari Hongaria. Setelah hidup berkeluarga selama 6 tahun, Elizabeth kehilangan suaminya, seorang di Turingen, gugur dalam perang salib. Kematian suaminya itu menjadi permulaan jalan salibnya. Ia diusir dari istana dan 3 orang anaknya dirampas orang. Tapi dengan tabah perlakuan di luar kepada kemanusiaan itu yang ia terima. Tapi ia sungguh-sungguh luar biasa. Kekayaan yang masih ada padanya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Ia menjadi anggota ordo ketiga Santo Fransiskus dan mengabdikan diri sepenuhnya di rumah sakit yang didirikan sendiri. Mari kita berdoa untuk semua orang yang bernama pelindung Santa Elizabeth dari Hongaria ini. Kasihnya, kepeduliannya kepada orang miskin, ia membagikan semua hartanya, kekayaannya untuk mereka. Seorang biarawati yang mau memperjuangkan hidup bersama dengan Kristus. Mari dengan berhati kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Pada saudara berdosa saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan semua kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa para yatim piatu, Santa Elizabeth melihat dan menghormati Kristus dalam diri kaum papa. Semoga karena doa dan teladannya kami pun melayani orang malang dan papa dengan cinta kasih sejati demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Bacaan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes mendengar Tuhan bersabda kepadaku, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaan. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan daku dalam pakaian putih, karena mereka layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan diberi pakaian putih seperti itu. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, tapi kan ku akui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, yaitu saksi yang setia dan benar, permulaan ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaan. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, maka aku akan memuntahkan dikau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak berkekurangan apapun. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihati engkau supaya engkau memberi daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan,
dan lagi minyak untuk melumasi matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihatlah, aku di muka pintu dan mengetuk. Jika ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama dengan dia, dan ia bersama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas takhtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama dengan Daku di atas takhtaku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama dengan Daku di atas takhta. Yaitu orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebar fitnah dengan lidahnya. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama dengan Daku di atas takhtaku. Haleluya, 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 haleluya. Allah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai sili dari dosa-dosa kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah. Yesus masuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Zakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka beranilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia datang memang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi, saudara-saudara kasih. Hari ini kita mendengar Zakeus memberikan separuh dari hartanya untuk orang-orang miskin. Dan bila ada yang kuperas, Zakeus akan kukembalikan 4 kali lipat. Sebuah bentuk pertobatan ketika Yesus datang menghampiri Zakeus yang ingin melihat Yesus. Dia badannya pendek, maka dia memanjat pohon ara. Dia begitu kaget ketika Yesus, "Zakeus, segeralah turun. Aku mau numpang di rumah." Pasti bersuka cita. Pemungut cukai sebagai orang berdosa, kalangan orang-orang di sana. Maka begitu bergembira, ia menyerahkan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Saudari-saudaraku yang kasih, pertobatan Zakeus membuat iman keselamatan selalu hadir, karena ia pun anak Abraham. Semua orang tanpa terkecuali akan memperoleh keselamatan asal mau bertobat.
Itu kuncinya. Santa Elisabeth dari Hungaria menyerahkan seluruh kekayaannya untuk orang-orang yang membutuhkan, orang yang miskin, orang-orang yang sakit, orang-orang yang papa. Dia serahkan hidupnya untuk Kristus dan kemenangan hidup kekal yang ia terima. Mari kita memberikan juga. Kalau kita merasa memeras, tidak jujur, mengambil hak orang lain, kembalikan. Bahkan 4 kali lipat dikatakan. Kalau memang kita berbuat. Sehingga akhirnya pertobatan kita diterima dan kita menerima keselamatan. Menjadi murid-murid Tuhan. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala zaman. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebagai kemurahan-Mu kami menerima roti kami siapkan. Si bumi ini adalah manusia bagi kami yang jadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami jadi yang lain seperti Kristus, sebagai pendapatan campuran air dan air. Terpujilah Allah semesta alam, sebagai kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan. Kasih pohon anggur dan dari manusia bagi kami hanya minuman rohani. Terpujilah Allah. Bapa, cucilah aku, bersihkanlah aku dari dosa dan kesalahan, bersihlah aku layan. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, terimalah kiranya persembahan umat-Mu yang mengenangkan karya cinta putra-Mu yang dilanjutkan oleh Santa Elisabeth. Semoga hati kami Kau kobarkan dengan cinta kasih, sehingga karya-Mu dewasa ini tetap berlangsung demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak sepantasnya ya Bapa yang kudus yang kekal dan kuasa. Bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Sebab kami sungguh-sungguh mengagumi kebijaksanaan-Mu, memanggil para kudus dari antara umat. Mereka telah membaktikan diri sepenuhnya kepada Kristus demi kerajaan surga. Hidup mereka membuktikan bahwa Engkau memulihkan kesucian manusia dan memperkenankan mereka menikmati kebahagiaan surga. Maka kami memuliakan Engkau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kudus pada Bapa, sungguh segala kudusan kami mohon. Teruskanlah persembahan yang berjuang Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itulah menanggung sengsara dengan rela Yesus mengambil roti, mengucap syukur pada, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula setelah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada para muridnya. Saya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darah perjanjian baru yang kekal, ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenang wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau layak mendapat Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun untuk umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih,
dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan kami Ignatius Kardinal Suharto, para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah hamba-hambamu yang kami doakan. Adik kami Yudit, mohon kesembuhan juga keluarga besar Christine, Bu Angela, Caroline, Ibu Spartina, yang mohon disembuhkan dari penyakit. Keluarga Sadi, Tante Lala, Ibu Agnes, dan semua orang yang kami doakan, kami janjikan dengan doa-doa. Ingatlah saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan dengan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihkan kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan Bunda Allah, Santa Yosef mempelai suci, sama para rasul dan semua orang kudus, khususnya Santa Elizabeth dari Longaria yang kami peringati hari ini, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan bisa memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra, dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk nama kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta dan serta kita. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah menghapus dosa-dosa dunia, kasihilah. Anak domba Allah menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami. Saudari-saudara terkasih, lihatlah, pandanglah, dan domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang dalam perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Mari kita syukuri kebaikan Tuhan yang hadir dalam firman-Nya. Zakheus hari ini bertobat karena Yesus datang menghampirinya. Separuh dari kekayaannya diberikan pada orang miskin. Dan sekiranya ada orang yang peras, dirugikan, akan dikembalikan 4 kali. Pertobatan Zakheus menimbulkan, memberikan keselamatan kekal baginya. Dan ia mengikuti Yesus menjadi murid. Kita pun tantang. Terima kasih Yesus mengabulkan segalanya bersama dengan Santa Elizabeth yang kami peringati hari ini. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih atau cinta kasih seseorang yang menyerahkan nyawa untuk sahabatnya. Ayolah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, semoga berkat kekuatan santapan suci ini kami dapat mengikuti teladan Santa Elizabeth. Ia mengabdi-Mu tanpa kenal lelah dan menanamkan cinta kasih yang nyata di tengah umat demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan serta dan serta juga. Semoga kita sekalian senantiasa diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari, saudara terkasih, Perkaristi sudah selesai. Syukur. Mari kita pergi, kita diutus.